Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sebuah program yang sama, saudara, di dalam sebuah renungan firman Tuhan. Saudara, sebuah renungan yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Saudara, kita belajar di dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada malam hari di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, saudara. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, saudara, dalam konteksnya, saudara, itu khotbah di bukit, saudara. Tapi pada saat hari ini saya akan mengambil di dalam ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah saudara, kalau kita tidak menyikapi, kalau kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita menerjemahkan firman ini secara apa adanya, seringkali saudara kita berseberangan saudara dengan fakta, dengan segala kenyataan yang terjadi, saudara. Kebenaran firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita menerjemahkan secara letterlek orang yang miskin di hadapan Allah, mungkin saudara pemikiran kita, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi pengikut Kristus, artinya saudara, kita tuh harus bermiskin-miskin di dunia ini, ya. Selama kita hidup bermiskin-miskin. Saudara, kalau kita melihat satu pandang seperti itu, kalau kita memiliki satu konsep seperti itu ketika kita menjadi murid Kristus, maka apa yang kita pahami ada satu kesalahan yang besar, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara, dengan minta hikmat daripada Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau, saudara? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tegas, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau saya boleh katakan, saudara, di dalam ayat 3 itu memiliki satu pengertian. Miskin di hadapan Allah itu artinya, saudara, ada satu kerendahan hati di dalam diri kita. Tidak memunculkan satu ketinggian hati di dalam diri kita, tapi kita miskin, ya. Rendah hati, ya. Artinya, saudara, kita memiliki satu kerendahan hati di hadapan Allah. Kita harus miskin, dalam arti apa? Ada satu kerendahan hati di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, saudara. Kita harus, istilahnya, saudara, kita tuh harus tahu diri, saudara, siapa kita sesungguhnya. Kadangkala, saudara, ya, seseorang ketika dia menjadi murid Kristus, ketika dia sudah dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi yang muncul di dalam hidupnya, saudara, mereka tidak memiliki lagi sikap kerendahan hati, saudara. Mereka tidak miskin di hadapan Allah, tetapi mereka kadangkala menyamakan diri dia tuh sebagai Tuhan, saudara. Ya, istilahnya itu menyamakan diri dia itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai contoh, saudara, ketika dia dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam karunia penyembuhan, saudara. Nah, ketika dia tidak miskin di hadapan Allah, apa yang dia lakukan itu seakan-akan kemampuan daripada dia secara pribadi. Tetapi sadari, saudara, mari kita tetap ada satu kerendahan di dalam diri kita. Jangan sampai, saudara, segala pujian itu bagi kita, tetapi kembalikan semuanya guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadangkala, saudara, ketika kita melakukan sesuatu, saudara, yang seringkali, saudara, yang dikatakan apa? Si A itu loh, pendeta itu, hamba Tuhan itu, saudara, tidak menyebut pribadi daripada Yesus, pribadi daripada Allah yang ditinggikan, tetapi ditunjuk apa? Si A itu. Nah, karena perkataan itu, seringkali, saudara, hamba Tuhan yang disebut itu, saudara, menjadi lengah. Mereka tidak lagi miskin di hadapan Allah, tetapi mereka meninggikan diri. Kalau tidak aku, saudara. Nah, saudara, mari, saudara, pada saat hari ini, siapapun kita, saudara dan saya, kalau kita dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam penugasan-penugasan, di dalam kita melakukan aktivitas kita, saudara, di dalam kita melakukan bagian kita, ya, untuk memajukan kerajaan surga, memajukan kerajaan Allah, saudara. Mari kita tetap memiliki satu kerendahan hati, miskin di hadapan Allah, saudara. Ya, karena apa? Dikatakan ketika kita miskin di hadapan Tuhan, dan kitalah yang punya kerajaan surga, dan itulah janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, mari, saudara, kita sadar siapa kita sesungguhnya. Siapakah manusia, saudara? Manusia itu penuh dengan segala kelemahan, saudara, ya. Banyak kelemahan-kelemahan yang menyertai. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Mazmur, saudara, manusia itu seperti apa? Bunga rumput, saudara, yang paginya ada, kemudian sorenya layu dan sudah tidak ada. Kemudian manusia itu seperti apa? Uap air, saudara. Kalau kita perhatikan uap air, saudara, kita melihat uap air sebentar kemudian hilang. Dan seperti itu, apa yang kita banggakan, saudara? Kita tidak bisa membanggakan diri, tetapi berbanggalah, saudara, kalau kita bisa memahami dan kalau kita bisa mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan itu, yang adalah Allah yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang besar. Dan itulah, saudara, yang menjadikan kesukaan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan bagi setiap kita, saudara.
daripada kita meninggikan diri, daripada kita menyombongkan diri di dalam setiap hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, mari saudara kita melakukan bagian kita. Kita memiskinkan diri ya di hadapan Allah, saudara. Dalam arti apa, saudara? Ada satu kerendahan hati yang kita lakukan. Ada satu pendudukan diri, ya. Ada satu bagian kita yang harus kita kerjakan supaya apa, saudara? Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Ada pujian mengatakan, biar dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Dan itulah membuktikan, saudara, apapun yang terjadi dalam diri kita, ya, predikat apapun yang pada saat hari ini, saudara, yang sedang kita alami, yang sedang ada di dalam diri kita, mari kita kembalikan. Kalau bukan oleh Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau bukan oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Kalau bukan oleh Tuhan, kita tuh bukan siapa-siapa. Itu sebab, saudara, mari kita tetap munculkan Tuhan sebagai satu kekuatan di dalam diri kita yang kita tinggikan dan kita agungkan. Bahkan kita boleh bermiskin, ya, miskin di hadapan Allah. Karena, saudara, ada satu perendahan hati yang kita kerjakan. Ada satu pendudukan diri yang kita lakukan. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana miskin di hadapan Allah itu, saudara. Kalau saya boleh katakan, saudara, ada satu sikap yang kita lakukan, saudara, yaitu hormat. Saudara, hormat dalam arti apa, saudara? Kita tuh memiliki satu kerendahan sebagai kerendahan hati yang kita lakukan, dan juga ada satu hormat, ya, sopan santun, etika yang kita lakukan. Saudara, orang yang rendah hati, orang yang sopan, itu mau menerima nasihat, saudara. Meskipun, saudara, keberadaan daripada orang itu, saudara, ya, kalau mereka pada satu tingkatan level yang lebih tinggi lagi, saudara. Tetapi ketika dia melihat bawahannya, saudara, mereka tidak ada satu perasaan tinggi hati dan sebagainya. Tetapi ada satu kerendahan hati. Karena apa? Dia miskin di hadapan Allah. Dia bukan apa-apa, tetapi dia mau terima teguran. Nah, saudara, perhatikan, saudara, banyak sekali orang-orang yang sedang memiliki satu kedudukan. Banyak orang-orang yang dia berada pada satu puncak prestasi, saudara, mungkin sebagai pemimpin dan sebagainya. Ketika dia mendapat satu teguran oleh karyawannya, bawahannya, saudara, apa terjadi, saudara? Ya, omong-omongnya dimunculkan apa? Kamu tidak tahu apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, bahkan kamu belum cukup makan asam garam dan sebagainya. Itu membuktikan apa, saudara? Mereka tidak ada satu kerendahan hati, mereka tidak hormat, saudara, mereka tidak sopan santun, bahkan tidak ada etika yang dia munculkan sebagai seseorang, saudara. Artinya, saudara, dia tidak ada kerendahan hati, bahkan apa? Dikatakan apa? Dia tidak miskin di hadapan Allah, saudara, tapi dia tinggi hati. Saudara, orang-orang seperti itu, saudara, adalah orang-orang tidak mendapatkan bagian daripada kerajaan surga. Itu sebab, saudara, mari, saudara, di dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, saudara, bagaimana, saudara, berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara dan saya ketika ada satu kerendahan hati, saudara dan saya ketika saudara ada hormat, sopan santun dan etika yang kita lakukan, ya, rendah hati, kita mau menerima teguran daripada orang, ya, seseorang, saudara. Artinya, saudara, ya, etika yang kita lakukan itu apa membawa pada hidup kita itu tidak semakin kita tuh tidak ada artinya, saudara, tetapi semakin dihargai. Bagaimana seseorang ketika dia melakukan satu pendudukan diri, saudara, yang muncul itu bukan sebagai satu hal yang istilahnya tuh dia tuh yang istilahnya sifatnya itu merugikan dia, tetapi ketika dia bisa memahami bagaimana dia bisa melakukan satu kerendahan hati dan sikap etika, sopan santun dan hormat itu tetap dia munculkan, maka kehormatan itu akan meskipun pada saat itu, saudara, sepertinya dia mendapatkan satu nilai-nilai yang tidak hormatnya dia terima, tetapi pada saatnya, saudara, kehormatan itu akan dia terima. Sebagai contoh, saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, kalau saya boleh menyitir peristiwa ini, bagaimana seorang pas pampres pada waktu itu, saudara, ya, ketika dia akan masuk ke kantornya untuk bertugas, saudara, tetapi pada waktu itu ada PPKM dan mereka tuh dia terbatasi untuk tidak bisa masuk, saudara. Kemudian pada waktu itu dengan tidak tahu bagaimana, saudara, akhirnya pas pampres itu, saudara, tidak diperbolehkan masuk. Tetapi yang menjadi satu catatan di dalam diri saya, saudara, ada satu kerendahan hati, saudara. Meskipun pas pampres kalau boleh dikatakan dia juga seorang intelektual, kalau boleh dibandingkan pada mereka dia juga memiliki satu tingkatan, ya, katakanlah boleh sepadan pada mereka. Tetapi dia tetap memunculkan kesopanan, ya, rendah hati, hormat, dan etika tetap dia ketika dia dimintai surat keterangan, dia surat identitas dan sebagainya, dia tetap memberikan satu bagiannya untuk taat. Etika dia lakukan, saudara, ditunjukkan dan sebagainya. Saudara, itu, saudara, kalau tidak ada satu kerendahan hati, maka tidak muncul hal seperti itu. Kita belajar, saudara, kalau saudara dan saya, saudara,
tidak ya miskin di hadapan Allah ya, kalau tidak miskin di hadapan Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk kita lakukan. Tetapi saudara, keegoan kita, keakuan kita yang kita munculkan saudara, sebagai sesuatu apa ya, untuk mengkanter ya, untuk mengkanter supaya apa saudara, pride kita, harga diri kita tetap kita munculkan. Tetapi di mana ketika saudara dan saya memiliki satu kehidupan yang miskin di hadapan Allah, maka ada satu kerendahan hati, ada satu sikap hormat, sopan santun, dan etika yang kita munculkan. Meskipun kita disudutkan, meskipun saudara dan saya diperhadapkan dengan hal-hal yang sifatnya itu menekan kita, ya, mendistriktikan kita. Tetapi kita tidak goyah, tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Karena apa saudara? Kita miskin di hadapan Allah. Saudara perhatikan saudara, seorang pas pampres pada waktu itu saudara, akhirnya dia mendapatkan satu kehormatan. Memang pada mulanya saudara, mereka tertolak. Tetapi ujung-ujungnya saudara, selesai daripada itu proses terjadi dan dia mendapat satu kehormatan saudara. Dan ini satu hal yang luar biasa. Mari kita belajar saudara. Bukan berarti ketika kita saudara melakukan satu kerendahan hati ya. Bahkan kita tuh memiskinkan diri kita sebagai seorang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian kita tuh istilahnya tuh rugi ya. Karena kita melakukan sikap seperti itu. Tidak saudara, kenapa? Bagian kita adalah kerajaan surga. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah kalau saudara dan saya memiliki satu kerinduan untuk memiliki satu bagian kerajaan surga, sejujurnya saudara kita harus melakukan saudara untuk miskin di hadapan Allah, untuk melakukan kerendahan hati, untuk melakukan satu sifat yang hormat, sopan santun, etika dan sebagainya. Meskipun kita memiliki satu predikat yang tinggi saudara, tetapi mari kita mau menerima teguran dari bawahan kita. Saudara, jangan sampai saudara kita selalu menundukkan kepala kita karena kita sudah tinggi saudara. Saudara, kalau kita memiliki satu prinsip seperti itu saudara, bukan kehormatan yang kita terima, tetapi malah saudara ujung-ujungnya saudara pada saatnya ketika kita tidak ada istilahnya kalau reputasi dan jabatan kita sudah kita tanggalkan, maka kita menjadikan orang-orang yang tertolak. Tetapi bagaimana ketika kita memiliki satu sikap kerendahan hati, hormat pada orang, sopan santun, dan etika yang kita lakukan setiap saat, meskipun saudara, walaupun kita seorang pimpinan sekalipun, ketika etika saudara, kesopanan tetap kita lakukan saudara, maka kehormatan itu menjadi bagian daripada kita. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada malam hari saudara, berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga saudara. Mereka yang punya kerajaan surga. Saudara percayalah saudara, apa yang kita lakukan selama ini mungkin itu menjadi bagian daripada kita yang sifatnya tidak mengenakan saudara. Karena ketika orang melakukan satu kerendahan hati, saudara, sepertinya itu tidak mengenakan saudara. Ada satu penolakan di dalam keegoan kita, istilahnya hati kita yang terdalam saudara. Tetapi saudara, kalau kita mengerjakan bagian kita untuk belajar melakukan satu kerendahan hati, percayalah saudara, firman yang kita lakukan ini adalah satu bagian daripada sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan atas kita saudara. Ada satu kebenaran yang kita lakukan sehingga apa saudara? Hidup kita jalan kehendak Tuhan. Bahkan kita sampai pada satu kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari memberikan satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita, saudara. Jadilah seseorang, saudara, yang memiliki satu kerendahan hati. Seperti dikatakan firman Tuhan, saudara, kita harus miskin di hadapan Allah. Tidak ada tinggi hati. Karena apa? Kita tahu, saudara, siapa diri kita sesungguhnya. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang ditinggikan di dalam semuanya. Bahkan apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, semuanya karena Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.